wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Ricky Aprialdi. Terima kasih sudah singgah di channel ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman rekan-rekan sekalian, siswa-siswi yang sudah mensubscribe video ini sehingga mendapatkan notifikasi video-video terbaru yang kita sampaikan. Ya, kali ini kita akan coba membahas konektor kabel ya untuk dihubungkan sebuah TV. Kita hubungkan ke sebuah TV. Ada beberapa teman ya, ada beberapa siswa dan keluarga juga yang bertanya, bagaimana sih merakit ya, menghubungkan antara PCD, receiver parabola, atau sound system home theater dengan menggunakan kabel konektor yang bermacam-macam. Mungkin ada beberapa siswa teman sekalian yang masih ragu ya. Kali ini kita coba akan jelaskan informasi apa fungsi-fungsi masing-masing dan jenis kabel yang digunakan. Baik, yang pertama nih kita coba, ini ada sisi bagian belakang televisi ya. Ini televisi LED ya, LCD. Seperti ini tampilan belakangnya ya, input outputnya. Kita perhatikan di sini di awal. Ini adalah konektor RJ45 ya, Ethernet untuk dihubungkan ke WiFi, jaringan internet. Seperti ini konektornya. Nah, kemudian di sini ada kuning, putih, merah. Ya, ini adalah sebuah input RCA. Ya, biasanya di sini ada tulisan input, ya, keterangan input, di mana yang kuning ini untuk video, yang putih ini untuk audio R atau L, yang ini juga untuk audio R atau L. Di sini saya posisikan yang putih untuk R, yang merah untuk L. Artinya audio right, audio left. Ini untuk kanan dan kiri loudspeaker jika kita hubungkan ke PCD ya. Ini sebagai input. Jadi dari PCD ya masuk kemari. Dari misalnya punya receiver parabola, hubungkan kemari kalau konektornya berbentuk RCA ya. Kemudian kita lihat HDMI ya. HDMI di sini jika ada 3, kita harus perhatikan ya, atau 2 pun kita perhatikan yang mana yang sebagai input, mana sebagai output ya. Di sini saya tulis sebagai output yang HDMI 1. Output ini adalah keluaran. Jadi video dan suara bisa kita keluarkan, kita paralelkan dengan TV yang lain. Ya, misalnya ada 2 TV di kamar 1, di ruang tamu 1, kita bisa hubungkan, kita paralelkan, jadi ada tampilan layar di 2 TV tersebut bersamaan. Nah, yang ini input pertama, HDMI kedua, kemudian input yang kedua, HDMI yang ketiga. Jenis kabelnya seperti ini. Ya. Kalau kita lihat mana lebih bagus menggunakan RCA atau HDMI, ya, yang pastinya HDMI ini yang lebih bagus ya, karena dia pengiriman gelombang frekuensinya 1080 piksel ya, dibanding yang ini, yang 3 ini. Karena ini ya, tipe A ini menggunakan 19 konektor kecil-kecil di dalam, dipisahnya ya, frekuensi gelombang itu dipisahnya sedetail mungkin, maka hasilnya HDMI itu lebih tinggi hasil resolusinya, hasil tampilan gambarnya lebih bagus dibanding dengan menggunakan input RCA. Nah, kemudian kita lihat di sini ada input USB ya. Ini input USB, ini keluaran, bisa diambil tegangan untuk mengecas handphone pun bisa. Ada keluaran 5 volt di sini tegangan ya. Ini input. Jadi kalau ada lagu ya, ada misalnya video dalam bentuk flash disk ya, di dalam flash disk itu ada, ini bisa kita hubungkan langsung ya. Jadi langsung dia membaca, ada film, ada musik, ada lagu yang di dalam bisa kita putar menggunakan flash disk ya. Ini jenis konektornya. Bisa langsung kalau punya USB flash disk tinggal masukkan, konekkan saja. Tinggal kita pilih menunya ya. Menu di tampilan TV itu apakah kita gunakan input RCA ya, apakah menggunakan HDMI, apakah menggunakan USB. Itu nanti di menu televisi kita setel input pemilihannya. Kemudian kita lihat di sini. Di sini ada input RF atau antena. Nah, ini adalah gelombang RF
Ya, gelombang RF itu biasanya gambar dan suara digabung. Ya, gelombang RF, input RF ini kita menggunakan program. Jadi diprogram dulu apakah dia bekerja di gelombang UHF atau PHF. Biasanya ini kalau di perkotaan ya, di perkotaan kita cukup dengan menggunakan antena, kita bisa melihat siaran nasional yang ditampilkan oleh negara kita, Indosiar, RCTI, SCTV. Ini kita hanya menggunakan antena saja sudah bisa mendapat siaran. Tapi kalau di luar kota, yang jangkauan jauh dari kota, maka menggunakan biasanya receiver parabola. Receiver parabola ini biasanya menggunakan kabel HDMI atau RCA tanpa diprogram ya, tanpa diprogram, hanya pilih menu saja. Mana inputnya sebagai RCA kah atau HDMI. Sementara kalau yang antena ini kita harus program dulu channelnya, di program mana, ada program 1, 2, 3 angkanya sesuai dengan yang kita inginkan. Atau di search, di pencarian itu secara otomatis dia akan cari mana siaran ya yang pertama kali ia jumpai frekuensinya, maka dia kunci langsung nomor 1, nomor 2 berurut ya, sesuai dengan frekuensi gelombang yang dipancarkan. Ini menggunakan input RF antena. Kemudian di sini ada audio output. Nah, di sini ada audio output. Biasanya seperti ini kita menggunakan home theater ya, atau menggunakan amplifier ya. Konektornya seperti ini ya. Jadi kita tinggal hubungkan, biasanya konektor yang seperti ini ada jumpa RCA 2 ya. Ada kita beli konektor kabel langsung yang ini satu, jack audio outputnya, kemudian keluarannya ada dua ya, merah dan putih. Ini yang dihubungkan ke amplifier. Yang merah putih ini dihubungkan ke amplifier atau home theater yang kita punya. Jadi ini keluarannya sudah dilengkapin ya, ada audio keluaran untuk menghubungkan ke home theater. Sedangkan yang RF tadi antena, ini konektornya ya, konektor RF-nya kita tinggal hubungkan saja kemari karena ini bentuknya betina, yang ini adalah bentuk yang jantannya. Tinggal dikonekkan saja, terhubung ke antena. Tapi kalau kita di luar kota, jauh dari perkotaan ya, maka ini tidak bisa digunakan. Hanya bisa juga digunakan kepada misalnya ada masalah nih, ya konektor kita ada masalah, yang ini ada masalah dua-duanya. Di receiver atau di PCD kita bisa gunakan gelombang RF ini di konektor dengan kabel satu ini, kita bisa ya, kita program juga bisa jika ada masalah ya dengan RCA dan HDMI-nya. Jika tidak ya sebaiknya menggunakan konektor yang RCA atau HDMI. Disarankan yang HDMI karena resolusi gambar pastinya lebih jernih, lebih bagus, lebih tinggi kualitasnya. Nah, selanjutnya kita lihat model yang lain ya, model yang lain. Kita lihat di sini model yang lain seperti ini, saya tampilkan. Ini port bagian belakang juga ya. LAN itu sama dengan Ethernet tadi ya, local area network, ini dihubungkan ke WiFi ya. Hubungan misalnya kita pakai IndiHome ya, hubungkan ke IndiHome ini bisa seperti handphone, laptop, kita bisa online menggunakan televisi ini apabila dihubungkan ke jaringan internet. Ini konektor RJ45 namanya. Kemudian selanjutnya nih HDMI, sama ya, HDMI. Kemudian di sini ada komponen ya. Komponen ini hampir sama dengan RCA tadi ya. Ini RCA. Cuman RCA itu ada 3 ya, kuning, putih, merah. Sedangkan komponen dia ada 5. Nah, ini lebih tinggi lagi dari RCA ya. Ini kalau kita bandingkan, ini yang paling rendah, kemudian yang ini yang sedang, HDMI yang tinggi. Jadi kalau tidak ada HDMI, ada dia komponen ini bagus ya, komponen ini lebih bagus karena dipisah gelombang gambar warna biasanya RGB ini ya, warna merah, biru, bluenya lebih teliti frekuensi gelombang gambarnya, resolusinya pastinya lebih bagus dibanding dengan RCA yang 3 ini tadi ya. Nah, kita lihat di sini, ini ada perbedaan, kita harus jeli dilihat. Seandainya kita outputnya di PCD atau receiver bentuknya HDMI, kita harus beli kabel ini. Tetapi kalau HDMI tidak dilengkapi, tapi dilengkapi dengan komponen di PCD atau receivernya, tinggal beli kabel yang warna-warni ini ya, RCA ini tinggal kita konekkan, kita sesuaikan kode-kodenya, ada video Y, PB, PR, L mono, audio R. Nah, ini suara nih 2 ini ya.
suara, 2 ini, yang 3 ini gambar. Jadi gambar itu RGB, ibarat printer ada 3 tinta warna kan gitu ya. Jadi dia gambarnya lebih bagus lagi resolusinya dibanding dengan RCA yang 3 tadi ini ya. Nah, kita lihat ini HDMI ya. Kemudian ada optical digital audio output. Nah, ini yang kadangkala orang punya kendala nih. Ketika kita mau menghubungkan home theater, ya tidak ada audio output yang biasa jacknya. Seperti ini tadi, tidak ada. Kita punya kendala di sini. Ini tidak ada, ya. Nah, kita tinggal harus kita beli, ya. Harus kita beli dulu, ya. Ini seperti ini dia konektor optikalnya, ya. Ini digital out-nya keluaran, ya. Jadi bagaimana kalau tidak ada? Kalau tidak ada, kita harus beli ini ya, konverternya ini harus kita beli. Jadi ini kabel optik ya, kita masukkan sebagai input. Ini sisi sebelah sini inputnya, ini sebelah outputnya, ini inputnya tinggal konekkan kemari, keluarlah RL ya, output audionya keluar, kiri dan kanan, RL-nya keluar. Ya, jadi ini yang kita hubungkan ke home theater atau amplifier yang kita punya. Kalau tidak ada kabel yang seperti ini tadi ya. Ya, seperti ini tidak ada. Jadi harus kita beli alat namanya digital to analog audio converter. Nah, kemudian ini ada power supply, kita hubungkan DC 5 voltnya, baru dia berfungsi lah audio converter ini. Jadi dari kabel optik 1 meter ini dihubungkan, ya dari TV kemari dihubungkan, kemudian kabel RCA juga yang dua kabel kita hubungkan ke amplifier. Kemudian kita lihat di sini ada antena. Nah, antenanya tadi ada perbedaan ya. Di sini deratnya ini pakai konektor jantan yang berbeda, langsung jarum. Di situ ya berbentuk kabel ya, kabel tembaga langsung. Ini konektornya seperti ini jenisnya. Sebenarnya sama ya. Ini juga seperti ini, cuman dia berbeda. Konektornya berbeda. Ya, harus kita lihat betul-betul yang mana yang pas. Ini tidak menggunakan derat. Ya, tidak ada deratnya, sementara yang ini ada deratnya. Ini pakai derat ya, tinggal diputar. Nah, kemudian kita lihat di sini tipe yang agak berbeda lagi ya. Nah, di sini tampilannya ada di bawah, paling bawah dia. Keluarannya ini harus lihatnya hati-hati. Ini Ethernet sama. Ini Ethernet dihubungkan ke LAN tadi ya, sama ya. Tadi LAN Ethernet sama ke WiFi in the home. Nah, ini ada coaxial out. Ini coaxial out ini kita harus amati nih, apakah dia out-nya itu untuk audio atau out-nya untuk gambar ya. Nah, ini kita lihat nanti di sini. Kalau memang dia gambar dan suara RF di sini ya, kalau RF berarti ini adalah keluaran untuk video dan suara apabila kita memparalelkan ke TV yang lain. Jadi ada dua tampilan, dua TV ya, dengan gambar dan suara di dua TV yang sama. Sama dengan yang ini tadi sebenarnya HDMI out. Ini HDMI out ya. Kalau yang di sini modelnya adalah coaxial out, ini keluarannya. Nah, kita lihat di sini yang HDMI sama ya. HDMI ada 3, kita lihat nanti mana yang keluaran, mana yang input ya. Lihat output atau input. Nah, ini RCA sama AV in ya, yang analog. Kemudian yang di sini adalah audio out. Ini jacknya seperti ini, sama. Ya, nah ini beberapa tampilan yang bisa kita lihatkan. Kemudian kita lihat di sini, jika tidak ada nih, misalnya tidak ada HDMI, kita mau pakai RCA sementara kita yang ada HDMI, atau sebaliknya RCA yang ada pada VCD atau receiver atau TV kita. Cukup dengan kita membeli alat ini, ya. Ini namanya USB power supply, dihubungkan, kemudian ini kita beli alat mini AV to HDMI. Jadi dia AV, audio video, dirubah menjadi HDMI. Ya. Ini jangan terbalik ya. Ini dia inputnya. Jadi kalau dari PCD, DVD ya, di sini ini ada sebagai inputnya. Ya, kita keluarkan TV kita yang ada HDMI-nya, tidak ada yang bentuk RCA. Tidak ada bentuk kabel RCA seperti ini ya. Jadi kabel kita berbentuk HDMI, maka kita harus beli alat mini AV to HDMI ini ya. Semoga membantu rekan-rekan sekalian, siswa sekalian untuk mengetahui lebih, memahami tentang konektor televisi ya. Jangan lupa share, like, and comment apa saja yang bisa memberikan masukan kepada teman sekalian. Terima kasih, semoga bermanfaat pastinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Boleh Anda klik video selanjutnya yang ditampilkan di layar berikut ini.